Selamat malam Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi di acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan malam hari ini adalah sesi yang kedua dari topik kita tentang Filos, menjadi sahabat Allah sampai di kekekalan. Dan malam hari ini topik kita akan dibawakan oleh Pak James Siratupa. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami kembali duduk diam, belajar kebenaran di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau menolong kami, memberikan kami pencerahan, ya untuk Engkau mengurapi Pak James yang akan memaparkan materi-materi pembelajaran malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara kami malam hari ini dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, saya serahkan kepada Pak James untuk memimpin PA kita. Silakan Pak James. Ya, makasih Pak David untuk kesempatan menyampaikan. Saya mulai saja bahwa untuk sesi kedua ini kita akan disampaikan 6 bagian ya. 6 bagian. Pertama, buah kehidupan seperti Yesus. Saya langsung saja. Persoalan paling penting dalam kehidupan orang percaya adalah apakah ketika menghadap Tuhan ada buah yang dapat dipersembahkan kepadanya. Buah itu adalah melakukan dengan baik segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Sebab memang manusia diciptakan untuk melakukan kehendaknya. Jadi buah di sini adalah perbuatan, perilaku dan sikap hati yang memberi kepuasan di hati Tuhan. Sampai seseorang memiliki hati melakukan kehendaknya, memiliki natur melakukan kehendak Tuhan tanpa dipaksa atau ditekan oleh hukum. Ya, kemudian kita masuk ke yang berikut. Orang yang mengasihi dunia, pikirannya menjadi gelap. Ia tidak akan bisa mengerti kebenaran dalam Lukas 16 ayat 11. Dengan pikiran gelap, maka gaya hidupnya pun tidak sesuai dengan standar Allah. Orang-orang yang berada di bawah syarat Allah ini tidak akan bisa berjalan dengan Tuhan. Hubungannya dengan Allah tidak harmonis. Mereka belum bisa bersekutu dengan Allah Bapa. Dalam perumpamaan mengenai penabur benih, dikisahkan bahwa tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah. Lukas 8 ayat 5-15. Kelompok pertama adalah orang yang walaupun mendengar Injil tetapi tidak pernah menjadi orang percaya. Lukas 8 ayat 12. Kuasa antikris yaitu ajaran atau agama yang menolak Yesus adalah Tuhan telah mengunci pikiran mereka atau membutakan pengertian mereka sehingga mereka tidak pernah bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. Kelompok kedua adalah mereka yang mendengar Injil, menjadi orang Kristen, tetapi tidak berani membayar harga percayanya karena telah terikat dengan percintaan dunia, sehingga tidak berani mengalami aniaya. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang tidak mengalami aniaya, tidak menolak Tuhan Yesus, tetapi masih mencintai dunia. Mereka memang berbuah, tetapi buahnya tidak matang. Lukas 8 ayat 14. Ini adalah kelompok orang-orang Kristen yang masih membagi hatinya terhadap dunia ini, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak bisa sepenuhnya bertumbuh. Kelompok keempat
adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 8 ayat 15. Mengeluarkan buah dalam ketekunan menunjukkan bahwa untuk berbuah, seseorang harus berjuang keras. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dituntut untuk berbuah. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 7. Inilah orang-orang yang rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengiring Yesus, orang-orang yang tidak memperhitungkan dunia dengan segala hiburannya dapat membahagiakan dirinya. Bagian kedua, sebelum menutup mata ya, berbuah artinya memiliki hati yang suka melakukan kehendak Bapa dan Tuhan Yesus. Hal ini harus menjadi keberadaan secara permanen, bukan sekedar sesaat. Artinya, ada saat-saat tertentu ingin melakukan kehendak Tuhan, tetapi di saat lain tidak ingin melakukan kehendak Allah. Keberadaan permanen di sini sama artinya dengan menjadi kodrat yang telah menyatu dalam kehidupan seseorang dan tidak dapat terpisah lagi untuk selamanya. Kesukaan melakukan kehendak Bapa dan Tuhan Yesus harus menyatu dalam kehidupan orang percaya yang terus dibawa sampai di kekekalan. Tuhan mau menemukan pribadi yang hati yang selalu ingin menyukakan hati Bapa dan Tuhan Yesus. Dengan demikian, selama hidup di dunia ini, orang-orang tersebut akan berusaha memenuhi atau menunaikan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dalam hal ini, setiap orang memiliki keadaan istimewa dan Tuhan memiliki rancangan khusus bagi orang tersebut untuk dipenuhi. Hendaknya orang percaya tidak pulang ke rumah kekal sebelum tahu persis bahwa dirinya sudah melakukan dengan baik kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Lanjut, untuk memiliki kepekaan ini, seseorang harus dicerdaskan oleh firman Tuhan. Dalam hal ini, mendengar suara kebenaran barulah langkah pertama untuk bisa berbuah. Sebab akhirnya Tuhan bukan hanya menghendaki kita menjadi pendengar, tetapi juga memberi atau menghasilkan buah. Kalau langkah pertama sudah tidak dilakukan, yaitu mendengar firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus, bagaimana bisa berbuah? Sebelum seseorang menutup mata untuk selamanya, seharusnya ia sudah mengerti apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan dan rencana Allah untuk dipenuhi. Jika hal ini belum dilakukan, berarti pasti tertolak dari hadirat Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 22. Untuk ini segala kebutuhan lain harus dianggap tidak penting. Sebab kalau seseorang masih menganggap sesuatu sangat penting dan mutlak harus dicapai, maka hal mengerti kehendak Allah tidak akan mendapat tempat dan porsi yang semestinya. Orang percaya harus berani mengesampingkan segala sesuatu yang tidak mendukung langkahnya dalam melakukan kehendak Allah dan memenuhi rencananya. Dalam Lukas 8 ayat 15 tertulis, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Walaupun seseorang mendengar firman Tuhan yang benar, tetapi kalau tidak bertekun, maka juga tidak akan dapat berbuah. Kata ketekunan dalam teks aslinya adalah hupomone, yang berarti dengan sabar bertahan. Dalam hal ini, untuk
bertekun seseorang harus berusaha, bertahan terus-menerus menghadapi tekanan, sebab iblis berusaha agar orang percaya tidak berbuah. Oleh sebab itu, setelah memahami kebenaran ini, haruslah mulai kita persoalkan. Apakah kita telah sungguh-sungguh memiliki hati yang suka dan rela melakukan kehendak Bapa dan Tuhan Yesus? Dalam hal ini, kualitas buah yang dihasilkan masing-masing orang berbeda. Ada yang matang dan tentu ada yang belum matang. Sesungguhnya nilai kehidupan orang percaya tergantung dari hal ini. Apakah dalam seluruh perilaku hidupnya sudah menyenangkan hati Bapa dan Tuhan Yesus? Kita masuk ke bagian yang ketiga, Yesus melengkapi. Hukum Taurat merupakan pencerminan kesucian Allah. Dengan melakukan hukum Taurat, seseorang melukis kesucian Allah dalam hidupnya, sehingga hidup seseorang berkualitas atau memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus sendiri menyatakan hal ini di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 19. Hukum Taurat menciptakan kesucian atau hidup dalam kualitas tertentu. Tuhan Yesus berkata bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi menggenapi. Dari pernyataan Tuhan Yesus bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan, Dia hendak menegaskan kepada pendengarnya pada waktu itu bahwa Ia datang bukan untuk membuat orang tidak berhukum dan mengkhianati Taurat, tetapi sebaliknya membuat manusia bisa melakukan hukum dengan sempurna. Tuhan Yesus menggenapi hal tersebut di dalam dirinya dan mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menggenapinya juga dalam hidup mereka. Orang percaya harus kudus seperti Allah sendiri kudus. Setelah Tuhan Yesus berhasil mencapai kesempurnaan, artinya melakukan hukum dengan sempurna, maka Ia menjadi pokok keselamatan bagi orang percaya. Pokok artinya penggubah. Aitios. Orang percaya diubah menjadi seperti dirinya. Artinya seperti Tuhan ya. Tentu bagi umat yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 9. Untuk ini seseorang harus sungguh-sungguh berjuang keras Kemudian, dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, Musa merumuskan Taurat. Dalam pimpinan Tuhan sendiri berupa 10 perintah Allah yang diterimanya di Gunung Sinai. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel supaya hidup mereka tertib. Perlu diingat bahwa bangsa Israel pada waktu itu baru keluar dari Mesir. Mereka bangsa budak yang tentu saja bodoh, tidak berpendidikan, dan kurang beradab atau kurang santun. Sekarang mereka menjadi umat pilihan yang harus memiliki kesantunan hidup sebagai bangsa yang bermartabat. Mengapa begitu pentingnya Taurat atau hukum dalam kehidupan manusia? Sebab sesuai dengan Injil bahwa setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Taurat diberikan selain untuk menertibkan, juga untuk menjadi bukti suatu kesalahan yang telah dilakukan. Roma 4 ayat 15. Jika tidak ada Taurat, maka berarti tidak ada pelanggaran. Artinya suatu perbuatan yang syarat tidak terbukti dinyatakan sebagai suatu pelanggaran atau kesalahan. Di akhir zaman nanti semua manusia akan dihakimi atas segala perbuatan mereka yang dialaskan pada hukum Taurat.
manusia yang dipandang diperkenankan oleh Tuhan Yesus bisa masuk dunia yang akan datang. Jika tidak, maka akan terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Betapa bodohnya kalau orang Kristen berpikir bahwa mereka tidak akan dihakimi lagi. Paulus sendiri menyatakan bahwa ia harus menghadap tahta pengadilan Allah. Atau Bema, 2 Korintus 5 ayat 9 sampai dengan 10. Dari perbuatan seseorang akan nampak kehidupan imannya. Kehidupan yang berkenan adalah ciri iman yang benar. Kita masuk ke bagian yang keempat, anugerah dan tanggung jawab. Satu hal penting yang harus dipahami setiap orang percaya, yaitu oleh karena keselamatan diperoleh melalui anugerah, bukan karena perbuatan baik, bukan berarti bahwa hukum tidak memiliki arti dan fungsi lagi. Hukum yang menjadi landasan untuk mengadili perbuatan manusia membuktikan apakah seseorang memiliki iman atau tidak. Iman bukanlah sesuatu yang abstrak. Iman haruslah dibuktikan dengan perbuatan. Berkenaan dengan hal tersebut, harus diperhatikan dua catatan ini. Pertama, kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuka peluang bagi manusia masih bisa memiliki pengharapan hidup di dunia yang akan datang. Mereka yang berbuat baik akan diperkenankan masuk dunia yang akan datang melalui proses penghakiman atau pengadilan. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka tidak akan ada pengadilan. Dan tanpa pengadilan, manusia akan meluncur ke neraka, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tidak ada pengadilan sama sekali. Kedua, kematian Tuhan Yesus di kayu salib menyediakan keselamatan. Artinya dimungkinkannya manusia dapat kembali menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Mereka yang percaya kepada karya salib Kristus dan mengikut jejak Tuhan Yesus juga akan dihakimi menurut perbuatan. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai dengan 10. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang standarnya adalah berkenan di hadapan Bapa atau sempurna seperti Bapa. Dalam hal ini, di pengadilan nanti ada dua kelompok besar manusia. Pertama, kelompok manusia yang dihakimi perbuatannya menurut hukum yang tertulis. Mereka yang namanya terdapat dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Kedua, adalah kelompok orang yang dihakimi menurut perbuatan berdasarkan kesempurnaan Kristus atau seperti Bapa. Mereka dituntut memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Nama-nama orang ini akan tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Wahyu 21 ayat 27. Mereka inilah yang dimaksud oleh Roma 8 ayat 17. Akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hukum disediakan oleh Allah sendiri, di mana ia mengukir dengan tangannya dengan tujuan. Pertama, agar manusia tidak saling membunuh dan membinasakan. Sebab manusia yang berwatak dosa, jika tidak dibelenggu atau dibatasi oleh hukum, akan saling membunuh dan membinasakan seperti binatang. Kedua, agar manusia masih bisa masuk di langit baru dan bumi yang baru. Jadi sebelum dunia berakhir, hukum dibutuhkan dan Tuhan tetap menjaganya. Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Manusia berdosa selama di dunia masih bisa dilatih untuk beradab, guna masuk dalam dunia yang akan datang. Di bagian yang kelima, ukurannya bukan moral umum.
Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang berkata bahwa dirinya tidak berdosa adalah orang yang tidak mengenal kebenaran firman-Nya, tidak tinggal di dalamnya. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Ayat ini menunjukkan bahwa sejak dulu zaman Rasul ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki dosa atau salah. Tuhan menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran dan yang tidak tinggal di dalam firman-Nya. Mereka adalah orang-orang yang mencari penghargaan dan nilai diri di mata manusia. Biasanya mereka adalah moralis yang suka menghakimi sesama, mencela dan mengutuk orang lain karena kejahatan yang disangkakannya atau dinilainya secara naif. Inilah kesombongan rohani yang ditentang oleh Allah. Bisa dipastikan mereka belum mengenal Injil Tuhan Yesus Kristus yang tuntutannya adalah sempurna seperti Bapa. Bisa dipastikan bahwa mereka tidak mengenal kebenaran yang menekankan sikap dan nilai-nilai batini. Kesucian hanya diukur oleh mereka dari tindakan lahiriah secara hukum moral umum. Apakah mereka yang mengaku orang suci sudah mencapai kesucian seperti yang Bapa kehendaki? Pasti belum. Tetapi mereka merasa sudah tidak bercacat. Sebab ukuran kesuciannya adalah moral umum. Karena mereka belum mengenal kebenaran sehingga tidak hidup dalam kebenaran. Maka cirinya jelas, yaitu meninggikan diri, seakan-akan dirinya paling suci di antara manusia lain. Hal ini juga bisa didorong oleh hasrat ingin dikultuskan. Seharusnya tidak demikian. Orang-orang seperti ini akan membangun strata kasta dalam gereja, sehingga tidak mendorong jemaat untuk mencapai kesempurnaan. Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Mengapa kalau seseorang mengaku tidak berdosa berarti membuat Tuhan menjadi pendusta? Maksud ayat ini adalah kalau orang percaya tidak menyadari dan tidak mengakui keberadaannya sebagai orang-orang yang tidak mencapai standar kesucian Tuhan, maka ia tidak akan pernah berjuang untuk mencapai standar kesucian Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa orang percaya harus memiliki hidup keberagaman atau kebenaran dikai sune yang lebih dari tokoh-tokoh agama sekalipun. Hanya kalau orang percaya memiliki kualitas moral yang luar biasa menakjubkan, maka orang percaya bisa menjadi terang dan garam dunia, serta bisa menjadi saksi bagi Kristus. Kita masuk ke bagian yang terakhir, isi dan tujuan keselamatan. Berdasarkan apa yang dikemukakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 18 sampai 19, bahwa hukum Taurat menentukan posisi seseorang dalam kerajaan surga nanti. Orang yang mengajarkan Taurat dengan benar akan memperoleh hadiah. Ada posisi yang baik atau tinggi dalam dunia yang akan datang. Tetapi bagi mereka yang tidak melakukan dan mengajarkan Taurat dengan baik, akan mendapatkan posisi yang rendah dalam kerajaan surga. Pernyataan Tuhan Yesus di atas jelas memberi kesan seakan-akan Taurat menentukan keselamatan. Hukum Taurat tidak ada artinya sama sekali kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Justru kematian Tuhan Yesus di kayu salib memberi fasilitas keselamatan yang memungkinkan seseorang berkemampuan melakukan hukum secara benar.
bahkan menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Kalau seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ternyata perbuatannya bertentangan dengan hukum Taurat yang intinya adalah kasih, maka berarti ia tidak menerima keselamatan. Isi dan tujuan keselamatan adalah mengerti apa yang diingini Bapa untuk dilakukan dengan tepat. Masalahnya adalah bagaimana seseorang bisa melakukan kehendak Bapa kalau tidak mengerti kehendaknya. Bagaimana seseorang bisa mengerti kehendak Bapa kalau tidak memiliki kecerdasan yang mempertajam kepekaan mengerti kehendaknya. Bagaimana seseorang bisa memiliki kecerdasan kalau tidak belajar kebenaran firman Tuhan? Bagaimana seseorang bisa belajar kebenaran firman Tuhan kalau tidak memiliki tekad atau niat untuk belajar? Akhirnya, semua kembali atau tergantung kepada masing-masing pribadi. Kalau seseorang mengenal kebenaran, maka mata pengertiannya akan dicelikkan guna mengenali diri secara benar dengan ukuran kesucian yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Matius 6 ayat 22. Mata di sini adalah pengertian yang mendalam, yang sanggup memahami standar kesucian Tuhan. Kalau hanya untuk mengerti standar kesucian menurut hukum moral umum, maka tidak dibutuhkan mata yang terang. Pikiran biasa yang dimiliki orang pada umumnya sudah cukup untuk bisa mengerti hukum moral umum. Seperti Taurat bagi orang Israel. Tetapi pikiran biasa yang belum diterangi kebenaran tidak akan dapat mengerti standar kesucian Tuhan. Faktanya, banyak orang Kristen hanya mengerti kebenaran sesuai dengan hukum moral umum, bukan kebenaran yang sesuai dengan kesucian Allah. Ternyata mereka ke gereja hanya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai orang beragama. Ada yang ke gereja hanya karena hendak menyelesaikan persoalan pemenuhan kebutuhan jasmani. Di pihak lain, gereja tidak mengajarkan kebenaran dari firman yang murni. Pengakuan dosa, mereka hanya dosa-dosa moral umum yang belum sesuai standar kesucian Allah. Demikian penyampaian materi Pilos sesi 2 pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak James sudah menyelesaikan pemaparannya. Sekaligus saya membuka ruang tanya jawab, ruang sharing ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, ada pengalaman yang mau di-sharingkan, silakan. Oke, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan di sesi yang ketiga, akan dibawakan oleh Ibu Remi ya. Pertemuan ketiga minggu depan di hari dan jam yang sama. Oke, mari kita akhiri acara pendalaman Alkitab kita dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk diskusi kami malam hari ini. Terima kasih untuk pencerahan-pencerahan, pemikiran-pemikiran yang baru Tuhan yang kami pelajari. Kiranya Roh Kudus terus menjelaskan, mencerahkan pikiran kami, supaya apa yang kami lakukan ini semakin berkenan kepada Tuhan saja. Bapa, terima kasih. Kami mengakhiri pertemuan kami malam hari ini, dan kami memberi istirahat. Kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan berkati.
memberkati semuanya. Sampai jumpa. Lebih mantap ya pertemuan malam ini, Pak David, Pak. Iya. Lebih- Besok Waski ya, jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati semua. Terima kasih.